Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai gaya berat dan gaya gesek. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Mia Angelina. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu sih apa sih yang dimaksud dengan gaya berat dan gaya gesek. Langsung saja ke pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai gaya berat. Ayo, dari teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan gaya berat? Perbedaan massa dan berat. Nah, mungkin selama ini teman-teman itu pernah beranggapan bahwa massa dan berat itu sama. Namun, massa dan berat adalah dua hal yang berbeda dalam konsep fisika. Nah, di mana massa adalah banyaknya zat yang terkandung pada suatu benda tersebut, di mana saja besarannya akan tetap sama dan termasuk besaran skala. Nah, sedangkan berat adalah besarnya gaya tarik bumi pada benda. Besarnya berubah-ubah tergantung pada tempat benda tersebut berada dan termasuk besaran vektor. Gaya berat, untuk gaya berat atau sering disimbolkan dengan V adalah besarnya gaya tarik bumi terhadap massa benda. Nah, untuk besarnya gaya berat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus W sama dengan M.G, di mana W yaitu gaya berat satuan Newton, M yaitu massa benda 1 kg, dan G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai gaya gesek. Nah, untuk teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan gaya gesek? Jadi, pengertian dari gaya gesek dapat diartikan bahwa gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, di mana arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Nah, semakin besar gaya gesek pada suatu benda, maka akan semakin besar pula gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda tersebut. Nah, sebaliknya, semakin kecil gaya gesek pada suatu benda, maka gaya yang dibutuhkan juga semakin kecil untuk dapat memindahkan benda tersebut. Untuk selanjutnya yaitu gaya normal. Gaya normal didefinisikan sebagai gaya kontak yang bekerja pada benda yang bersentuhan. Nah, gaya normal memiliki arah selalu tegak lurus dengan permukaan bidang sentuh. Nah, berikut ini adalah gaya normal pada benda yang terletak pada bidang datar, bidang miring, dan bidang vertikal. Di mana N disimbolkan untuk gaya normal dan W disimbolkan untuk gaya berat. Nah, untuk gambar yang pertama yaitu gaya normal yang bekerja pada bidang datar, di mana arah panah ke atas yaitu menunjukkan gaya normal yang selalu tegak lurus terhadap permukaan. Sedangkan arah panah ke bawah yang menunjukkan gaya berat atau W yang merupakan gaya tarik bumi terhadap massa benda. Untuk gambar yang kedua yaitu gaya normal yang bekerja pada bidang miring. Nah, dapat diketahui bahwa gaya normal yaitu gaya yang selalu tegak lurus terhadap bidang. Nah, jika bidang tersebut bidang miring, maka gaya normal tersebut akan tegak lurus terhadap bidang miring. Nah, untuk gaya berat W yaitu gaya tarik bumi terhadap suatu massa. Untuk gambar ketiga yaitu gaya normal yang bekerja pada bidang vertikal. Nah, di mana gaya normal dia akan selalu tegak lurus terhadap bidang. Nah, walaupun bidang vertikal, gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidang vertikal. Nah, dan untuk gaya berat W selalu mengarah ke bawah karena gaya tarik bumi terhadap massa. Selanjutnya yaitu macam-macam gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek itu sendiri dibagi menjadi dua, ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Untuk yang pertama yaitu gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis merupakan gaya yang bekerja saat benda diam hingga saat benda akan bergerak. Nah, di mana besarnya gaya gesek statis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Fs sama dengan mu S dot N, di mana Fs yaitu gaya gesekan statis
mu k yaitu koefisien gesekan statis dan n yaitu gaya normal. Nah, untuk yang kedua yaitu gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang bekerja ketika benda sedang bergerak. Nah, untuk besarnya gaya gesek kinetis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Fk sama dengan mu k dikali dengan n, di mana Fk yaitu gaya gesekan kinetis, mu k yaitu koefisien gesekan kinetis, dan n yaitu gaya normal. Sifat gaya gesek. Nah, gaya gesek memiliki 3 sifat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika benda yang ditarik oleh sebuah gaya F baik sejajar apapun membentuk sudut alfa terhadap permukaan benda belum bergerak, maka nilai gaya gesek statis sama dengan nilai gaya yang dikerjakan pada benda. Nah, untuk arah gaya yang dikerjakan pada benda sejajar arah gaya gesek statis untuk gambar pertama, dapat dilihat bahwa ada sebuah benda yang berada di bidang datar. Nah, di mana benda tersebut memiliki gaya berat W ke bawah dan gaya normal ke atas, dan diberikan gaya yang menarik benda tersebut atau gaya F, sehingga adanya gaya gesek kinetik yang selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Nah, untuk yang gambar yang kedua yaitu untuk arah gaya yang dikerjakan pada benda membentuk sudut arah gaya alfa terhadap permukaan benda. Nah, di mana ada sebuah benda pada bidang datar yang memiliki gaya berat W dan gaya normal. Nah, di mana memiliki gaya yang diberikan yang membentuk sudut alfa, sehingga untuk gaya yang bekerja pada sumbu X memiliki nilai F cos alfa dan gaya yang menuju ke sumbu Y yaitu F sin alfa, sehingga gaya gesek statis akan berlawanan terhadap gaya yang diberikan. Nah, untuk yang kedua, sifat gaya gesek yaitu gaya gesek statis memiliki nilai maksimum atau Fs maksimum yaitu ketika benda akan bergerak. Nah, dan yang ketiga, sifat dari gaya gesek yaitu jika benda mulai bergerak, maka nilai gaya gesek statis akan berkurang dan berubah menjadi gaya gesek kinetis.